Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Ibu Ibdasari di Matematika Gampang Ji. Oke, kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 yaitu pecahan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Yang kedua adalah membandingkan dua bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Bismillah. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan mereview pertemuan kita sebelumnya. Oke, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Masih ingat kan? Yang pertama adalah dengan cara mengalihkan, kemudian menjumlahkan. Misalnya Ibu punya pecahan 2, 3 per 4. Oke, yang pertama Ibu lakukan adalah mengalihkan angka 4 dengan 2. Kemudian menjumlahkan hasilnya dengan 3. Oke, berarti 2 dikali 4 atau 4 dikali 2 ditambah 3. Dibagi dengan penyebutnya tetap sama, yaitu penyebut 4. Oke, yang hasilnya adalah 2 kali 4 adalah 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 4. Bagaimana? Masih ingat kan? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya Ibu punya 11 per 4, Ibu akan ubah menjadi pecahan campuran. Oke, caranya adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Jadi 11 dibagi dengan 4. Oke, kita cari perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 11. Oke, berarti 4 dikali dengan berapa? 2. Oke, kalau Ibu pilih 3, kalau 4 kali 3, 12. Berarti melewati angka 11, jadi tidak bisa dipilih. Jadi kita pilih angka 2. 2 kali 4 atau 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, terus kita kurangkan. 11 dikurang 8 adalah 3. Kemudian 3-nya kita taruh ke atas dan penyebutnya adalah 4. Jadi pecahan campuran dari 11 per 4 adalah 23 per 4. Oke, bagaimana? Masih ingat kan yang kemarin? Gampang kan? Oke. Lanjut. Sekarang adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke, pecahan dapat diubah ke bentuk desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Atau dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalnya begini, Ibu punya angka 2 per 5. Oke, kira-kira Ibu kalikan berapa di sini penyebutnya supaya bisa dapat 10? Oke, supaya penyebutnya 10, maka Ibu akan kalikan masing-masing di atas dan di bawah harus dikalikan dengan 2. Oke, jadi harus adil ya. Kalau untuk mendapat 10, Ibu kalikan 5 dengan 2 di bawah, berarti di atasnya pembilangnya Ibu juga harus kalikan 2. Jadi 2 dikali 2 dibagi dengan 5 dikali 2. Oke, 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, 4 dibagi 10 artinya 0,4. Jadi kalau suatu bilangan dibagi dengan penyebutnya yaitu 10, berarti satu angka di belakang koma ya, sama dengan 0,4. Oke, contoh lainnya, misalnya Ibu punya bilangan 9 per 25. Oke, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Berarti kira-kira dikali dengan berapa? Yo, dikali dengan 4. Jadi kalau di atas dikali 4, di bawah juga dikali 4. Jadi 9 dikali 4 dibagi dengan 25 dikali 4.
yang sama dengan 36 dibagi 100. Berarti hasilnya adalah 0,36. Dua angka di belakang koma. Oke. Jadi begitu caranya. Oke, selanjutnya adalah membandingkan dua bilangan pecahan. Dalam membandingkan dua bilangan pecahan, penyebut dari pecahan harus disamakan terlebih dahulu atau dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Jadi syaratnya ada dua. Caranya ada dua. Jadi pertama menyamakan penyebutnya, atau yang kedua adalah mencari KPK dari penyebutnya. Contohnya, manakah pecahan yang lebih besar antara 5/4 dan 7/6? Oke, dari soal ini kita bisa lihat penyebut dari pecahan tersebut adalah 4 dan 6. Oke, untuk mencari penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Oke, menyamakan penyebutnya bisa dicari dengan menggunakan KPK. Oke, ada angka 4 dan 6. Oke, KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Bagaimana cara mencarinya? Oke, KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Oke, kita cari dulu 4. Kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, dan 12. Kemudian 6. 6 itu kelipatannya dari 6 dan 12. Oke, antara bilangan 4 dan 6, dia berhenti pada angka yang sama, yaitu angka 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Gimana? Paham kan? Oke, selanjutnya. Oke, setelah mendapat KPK-nya, maka kita peroleh 5/4. KPK-nya tadi adalah 12. Jadi kira-kira 4 ini dikalikan berapa supaya hasilnya adalah 12? Berarti 4 itu harus dikalikan dengan 3. Oke, kalau di bawah dikali 3, di atas juga harus dikalikan dengan 3. Jadi 5/4 masing-masing dikali dengan 3. 5 kali 3 adalah 15, 4 kali 3 adalah 12. Jadi diperolehlah bilangan atau pecahan senilai dari 5/4 adalah 15/12. Kemudian 7/6. Oke, KPK-nya tadi berapa? 12. Jadi kita cari 6 dikali berapa supaya nanti hasilnya adalah 12. Berarti 6 dikalikan dengan 2. Kalau 6 ibu kalikan dengan 2, harusnya 7 juga ibu kalikan dengan 2. Oke, jadi 7/6 dikali masing-masing 2, hasilnya adalah 14/12. Oke, sampai di sini paham kan? Oke, lanjut. Langkah kedua adalah setelah penyebutnya sama, bandingkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Oke, jangan tertukar ya, yang mana pembilang, yang mana penyebut. Oke, pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Sekarang kita bandingkan pembilangnya. Di sini ada 15/12 dan 14/12. Pembilangnya adalah 15 dan 14. Oke. Karena 15 lebih besar dari 14, maka 15/12 itu pasti lebih besar dari 14/12. Oke. Di mana 15/12 itu kita dapat tadi senilai dengan 5/4 dan 14/12 itu senilai dengan 7/6. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa apa? Ayo, yang kita dapat simpulkan adalah 5/4 itu lebih besar dari 7/6. Oke, bagaimana? Gampang kan? Oke, agar lebih paham, Ibu kasih satu contoh lagi ya.
manakah pecahan yang lebih besar antara 1/2 dan 3/4? Masih ingat kan? Langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya. Oke, penyebutnya adalah 2 dan 4. Kita cari KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Seperti tadi, 2 itu kelipatan dari 2, 4. Kemudian 4 sendiri itu menghasilkan 4. 2 dan 4 berhenti pada angka yang sama, yaitu angka 4. Jadi KPK-nya adalah 4. Kemudian 1/2 ini kita kalikan berapa supaya penyebutnya adalah 4. Berarti dikali dengan 2. Di bawah dikali 2, penyebut dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Oke, 1/2 itu sama dengan 2 dikali dengan 2/2 yang sama dengan 2/4. Selanjutnya lagi 3/4. Oke, 3/4 ini sudah memiliki penyebut 4, jadi kita sisa mengalihkannya dengan 1 saja. Jadi 3 dikali 1 dibagi dengan 4 dikali 1 yang sama dengan 3/4. Langkah kedua adalah setelah penyebutnya sama, bandingkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Jadi yang kita bandingkan adalah 2/4 dan 3/4. Oke, antara 2 dan 3, manakah yang lebih besar? Oke, 3 pasti lebih besar daripada 2. Maka 3/4 itu lebih besar dari 2/4. Oke, karena 2/4 itu senilai dengan 1/2 dan 3/4 itu senilai dengan 3/4 sendiri, maka 3/4 lebih besar dari 1/2. Oke, paham kan? Oke, agar lebih paham. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Oke, membandingkan pecahan berpenyebut sama, jika pecahan A per B kecil dari C per B, itu terjadi jika dan hanya jika A itu lebih kecil dari C-nya. Kemudian, jika pecahan A per B itu lebih besar dari C per B, itu terjadi jika dan hanya jika nilai A-nya lebih besar daripada nilai C. Oke, untuk pecahan yang berpenyebut berbeda, misalnya pecahan A per B lebih kecil dari C per D, terjadi jika dan hanya jika A dikali D lebih kecil dari C dikali B. Kemudian pecahan A per B lebih besar daripada C per D, itu akan terjadi jika dan hanya jika dikali silang ya, A dikali D itu lebih besar dari C dikali dengan B. Oke? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan. Oke, jika penyebutnya sama, pecahan itu langsung dijumlahkan seperti penjumlahan biasa. Misalnya ibu punya pecahan 5/4 ditambah 6/4. Di sini kita lihat penyebutnya sama-sama berpenyebut berapa? Berpenyebut 4. Jadi kita sisa jumlah 5 ditambah 6 dibagi dengan 4. 5 ditambah 6 adalah 11/4. Yang bila disederhanakan atau dibuat pecahan campuran menjadi 23/4. Oke, selanjutnya jika penyebutnya berbeda, misalnya ibu punya A per B ditambah C per D, rumusnya begini, untuk mencari jumlahnya kita kali silang menjadi A dikali D ditambah dengan D dikali C dibagi dengan B dikali E. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya ibu punya pecahan 12/7 ditambah dengan 5/2. Oke, cara mengerjakannya adalah dengan mengalih silangnya. Oke, berarti
12 dikali 2 ditambah dengan 5 dikali 7 dibagi dengan 7 dikali 2. Oke, yang sama dengan 24 ditambah 35 dibagi dengan 14. Yang hasilnya adalah 59 dibagi dengan 14 atau sama dengan 43/14. Oke. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran. Misalnya ibu punya 2/2 ditambah dengan 4/2/3. Oke, caranya adalah salah satu caranya adalah kita bisa mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan? 2/2 pecahan biasanya adalah 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2 yang sama dengan 5/2 ditambah dengan pecahan biasa dari 4/2/3 adalah 3 dikali 4 ditambah 2 dibagi 3 yang sama dengan 14/3. Oke, sekarang ada dua pecahan, 5/2 dan 14/3. Apakah pecahan ini sudah bisa dijumlah? Belum kan? Oke, caranya adalah dengan cara menyamakan penyebutnya atau dengan cara mengalisilangkannya. Oke, cara mudahnya dengan cara mengalisilangkannya. Berarti 5 ibu kali dengan 3 ditambah 2 ibu kali dengan 14 dibagi dengan ibu kalikan dengan penyebutnya 2 dikali 3. Oke, yang hasilnya adalah 15 ditambah 28 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 43/6 atau yang sama dengan 71/6. Oke, bagaimana? Mudah kan? Oke. Kita lanjut dengan pengurangan pecahan. Intinya sama saja dengan penjumlahan pada pecahan. Oke, misalnya ibu punya 6/4 dikurang 5/4. Oke, karena penyebutnya sama, berarti kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara mengurangkan pembilangnya. Jadi, 6 dikurang 5 dibagi dengan 4 yang sama dengan 1/4. Oke, ini jika penyebutnya sama. Oke, lanjut. Jika penyebutnya beda. Jika penyebutnya beda, sama saja dengan rumus yang tadi, tapi diganti dengan kurang. A/B dikurang C/D sama dengan A dikali D dikurang B dikali C dibagi dengan B dikali D. Contohnya ibu punya 3/4 dikurang dengan 3/8. Ibu kali silang menjadi 3 kali 8 dikurang dengan 3 dikali 4 dibagi dengan 4 dikali 8. Yang hasilnya adalah 24 dikurang 12 dibagi dengan 32. Yang sama dengan 12/32. Sampai di sini kita bisa menyederhanakannya. Masing-masing dibagi berapa? Ayo. Coba kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 32 dibagi 2 adalah 16. Sampai di sini masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 3, 18 dibagi 16 dibagi 2 adalah 8. Masih bisa disederhanakan atau belum? Oke, sampai di sini sudah sederhana. Oke, cara lainnya adalah mencari KPK dari penyebutnya. Oke, ibu punya 3/4 dikurang 3/8. Kita cari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 4 dan 8. KPK dari 4 itu bisa 4, 8. Kemudian KPK dari 8 itu adalah 8 sendiri ya. Kelipatannya maksudnya ibu. Jadi dia akan berhenti pada angka yang sama yaitu angka 8. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Oke, setelah kita dapatkan penyebutnya, caranya adalah kita bagi 8 dibagi dengan 4 dikali dengan 3 dikurang 8 dibagi 8 dikali dengan 3 dibagi 8. Oke, yang hasilnya adalah 8 kali 4 adalah 8
bagi 4 adalah 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikurang 8 dibagi 8 adalah 1 dikali 3 sama dengan 3. 6 dikurang 3 adalah 3/8. Oke, hasilnya sama kan dengan cara mengali silang secara langsung atau dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Kita lanjut dengan Oke, agar lebih jelas, silahkan dikerja latihan soalnya ya. Oke, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.